Film ini berfokus pada seorang pemuda culun dan polos bernama Chang Su. Ia adalah seorang remaja yang kurang percaya diri, dan selalu merasa kesulitan dalam masalah karir dan juga percintaan. Namun kehidupannya berubah saat suatu hari, ia mendapatkan sebuah parfum ajaib secara misterius. Di mana saat parfum itu ia gunakan, aromanya akan memikat semua wanita yang menciumnya. Bahkan aroma parfum itu pun, telah memikat hati seorang wanita cantik bernama Ahra, yang diam-diam selalu Chang Su kagumi. Dan mereka pun akhirnya berpacaran. Namun untuk membuktikan cinta Ahra itu asli atau karena parfum, kita akan saksikan di alur cerita film Korea, Love My Skin. Dikisahkan, di sebuah gedung para ilmuwan telah berhasil membuat sebuah parfum asmara ajaib, dan sekarang mereka tengah mencari orang untuk diuji coba. Dengan kriteria pemuda culun, yang tak banyak disukai orang. Pagi itu seperti biasa, Chang Su tergesa-gesa menuju halte bis yang menuju ke tempat kerjanya. Di balik kebiasaan jeleknya, ternyata Chang Su masih memiliki jiwa sosial yang tinggi, tak jarang ia membantu orang meski dirinya sendiri sedang terburu-buru. Dan inilah sebenarnya alasan Chang Su selalu terburu-buru. Rupanya ia mengejar bis yang sama, dengan seorang gadis cantik yang bernama Ahra. Yang selama ini menjadi pujaan hatinya. Namun ia tak punya keberanian untuk mengungkapkan perasaannya itu. Bahkan saat kerja pun, Chang Su kerap dimarahi bosnya, karena selalu berpenampilan buruk dan tidak menarik. Karena sebagai marketing di salah satu penjualan mobil terbesar di Korea, harus berpenampilan menarik tentunya. Di sisi lain, terlihat Ahra sedang bersama temannya yang bernama Enhee. Enhee merasa, kenapa gadis secantik Ahra sampai saat ini belum punya pacar. Ahra sendiri juga bingung, ia tak tahu sebenarnya tipe pria seperti apa yang ia inginkan. Seorang pria bernama Jason, datang menghampiri. Seketika wajah Ahra terlihat risih, rupanya Jason adalah pria yang sedang berusaha menarik perhatian Ahra, namun Ahra, tak pernah bisa menyukai Jason. Di sisi lain terlihat Chang Su pergi ke sebuah toko baju, untuk membeli setelan baru yang pas buat kerja. Namun ternyata harga bajunya sangat mahal-mahal, hingga Chang Su membatalkan niatnya untuk beli baju baru di sana. Namun naas, saat ia hendak pergi, gantungan kunci di tasnya, tak sengaja terkait pada sebuah baju hingga terjatuh dan robek. Ia pun terpaksa harus membelinya, dan yang lebih membuat Chang Su lemas, harga dari baju yang harus ia ganti itu bisa menghabiskan jatah makannya selama 2 bulan. Scene film kemudian beralih pada Ahra yang saat itu baru pulang kerja. Ternyata dirinya adalah seorang tulang punggung keluarga. Ahra bekerja untuk menghidupi ibu dan adik perempuannya. Walau terkadang Ahra suka kesal dengan kelakuan keduanya, yang hanya bisa menghamburkan uang, tanpa mau peduli pada dirinya yang harus kerja keras. Malam itu Chang Su pulang larut malam, kepalanya pusing karena terlalu banyak minum. Di sebuah jalan yang sepi, tiba-tiba cuaca menjadi gelap dan muncul seseorang yang menyuruhnya untuk memilih salah satu parfum yang ia tawarkan. Karena suasana yang gelap dan Chang Su sendiri juga sedang sedikit mabuk, ia hanya memilih satu parfum yang terlihat bercahaya, dan setelah itu ia tak sadarkan diri dan kemudian tertidur. Chang Su terkejut saat dirinya terbangun, ia mengira semua itu hanya mimpi. Namun ternyata, parfum itu memang ada di dalam tasnya. Kemudian ia pun mencoba menyemprotkan parfum itu ke tubuhnya. Dan tanpa sepengetahuan Chang Su, setiap wanita yang mencium aroma parfum yang ia pakai, menjadi terpikat padanya, seolah-olah Chang Su adalah cinta pertama mereka. Begitu juga saat di dalam bis, tak terkecuali si nenek ini, melihat Chang Su bagaikan seorang superstar. Dan pada saat yang sama, datanglah Ahra. Rupanya ia pun tak luput dari pengaruh parfum yang dipakai Chang Su, jantungnya terasa bergetar aneh, saat melihat Chang Su yang saat itu sedang dikerubuti cewek-cewek. Sampai di kantor Ahra curhat pada Enhee tentang apa yang terjadi di bis tadi, ia berkata pada temannya itu bahwa sepertinya, ia telah menemukan cinta sejati.
Dan Enhi sangatlah penasaran, seperti apa wajah pria yang telah memikat hati temannya itu. Sementara itu Changsu yang penasaran dengan khasiat dari parfumnya, pergi ke toko di mana ia dulu membeli baju yang tak sengaja ia robek. Kemudian ia menyemprotkan parfum ke tubuhnya. Dan reaksi yang sangat luar biasa pun terjadi, semua wanita yang ada di ruangan itu langsung terpikat, mereka terlihat histeris mengejar untuk memeluk Changsu. Dan secara kebetulan, Ahra terlihat juga sedang berada di tempat itu. Melihat Changsu yang sedang berusaha lari dari kejaran para wanita, Ahra kemudian menariknya untuk bersembunyi. Namun sayang, ternyata Ahra pun terpengaruh oleh parfum itu. Tanpa bisa dibendung tiba-tiba Ahra mencium Changsu. Namun akhirnya ia sadar juga, dan dengan perasaan malu ia pun segera pergi meninggalkan Changsu yang sedang bengong. Bahkan ketika sampai di kantor, Ahra tidak habis pikir apa yang terjadi padanya. Apalagi Enhi, ia tak percaya gadis sekelas Ahra, dan sejaim Ahra, bisa duluan mencium cowok yang bahkan belum ia kenali. Begitu juga Changsu, bagai mimpi di siang hari, ia masih bisa merasakan ciuman wanita pujaannya itu. Selang beberapa hari, Changsu dan rekan kerjanya, sedang makan dan minum-minum di sebuah kafe. Tanpa Changsu sadari, di seberang meja secara kebetulan terlihat Ahra dan Enhi juga berada di sana. Dan Ahra lah yang pertama kali sadar, keberadaan Changsu di sana. Hingga Enhi heboh ingin melihat cowok yang sering Ahra ceritakan padanya. Dan suara Enhi yang keras membuat Changsu pun menyadari keberadaan mereka di sana. Pada saat pulang, Changsu yang cemas pada keadaan Ahra yang banyak minum, berjalan mengikutinya dari belakang, walaupun dia sendiri kala itu dalam keadaan mabuk berat. Tadinya, Changsu akan memakai parfumnya untuk mendekati Ahra. Namun tidak jadi, ia pun kemudian memberanikan diri untuk mendekati Ahra yang memang kelihatan sedang mabuk. Dan ternyata, walau sedang mabuk, Ahra masih sangat mengingatnya. Ia bertanya mengapa Changsu mengikutinya. Mendengar itu Changsu pun berniat untuk pergi. Namun Ahra melarangnya, malah ia menawarkan akan tidur di tempatnya Changsu. Dan benar saja, kedua remaja yang sedang mabuk itu, benar-benar tidur sekamar di tempatnya Changsu. Walaupun mereka tidak berbuat apa-apa, di pagi hari saat mereka tersadar, sungguh sangat membuat keduanya malu, dan tanpa ada sepatah kata keluar dari mulutnya, Ahra buru-buru pergi dari sana. Keesokan harinya, Ahra masih belum percaya dengan apa yang ia lakukan semalam. Ia sangat malu sekali pada Changsu, apalagi saat itu, ia akan naik bis yang sama, dan biasa dinaiki oleh mereka. Dan benar saja, Changsu memang sudah berada di bis. Kemudian Changsu memberanikan diri menulis nomor HP-nya di secarik kertas. Sejatinya, Ahra dan Changsu memang belum pernah ada percakapan sedikit pun, biarpun ada, itu terjadi saat keduanya mabuk, dan ketika Ahra menyembunyikan Changsu, saat dikejar para wanita di toko. Dan untuk kali ini, meski Enhi bertanya ada apa karena sikap Ahra yang tidak biasa, Ahra tidak memberitahu Enhi tentang kejadian semalam. Hampir seharian, Changsu menunggu Ahra menghubunginya. Barulah ketika malam hari, Ahra benar-benar mengirim chat pada Changsu, untuk ketemuan di suatu tempat. Dan akhirnya mereka pun ketemuan, segala rasa gundah, resah dan malu, berubah menjadi riang canda dan ketawa. Apalagi saat Ahra mengetahui Changsu menuliskan contekan kata-kata indah di telapak tangannya. Ahra berpikir, Changsu adalah pria terbaik idamannya yang Tuhan datangkan untuk dirinya. Sehingga pada saat pulang pun, Ahra tampak tidak ragu untuk merangkul tangan Changsu. Sampai di rumah, Ahra nampak bahagia dan seakan tak percaya, telah dipertemukan dengan sosok lelaki idamannya. Dan mulai saat itu mereka pun resmi berpacaran, menjalani hari-hari dengan saling mengerti satu sama lain. Ahra sangat menyukai Changsu yang sederhana dan apa adanya, walau terkadang sedikit sembrono, namun ternyata Changsu sangatlah perhatian. Seperti kala itu, saat mereka berdua sedang berjalan-jalan, tiba-tiba Changsu menyuruh Ahra untuk menunggunya sebentar, kemudian ia datang lagi dengan membawa sebuah obat. Rupanya, Changsu melihat kaki Ahra yang lecet, dan ia pun segera mengobatinya. Saking bahagianya saat bersama Changsu,
Ahra sampai lupa untuk merasakan rasa sakit. Semua perhatian Changsu telah membuat hati Ahra semakin tersentuh. Ia merasa bersyukur telah dipertemukan dengan orang sebaik Changsu. Sesuatu terpikir saat Changsu berjalan pulang, ternyata selama ia bersama Ahra, ia ingat dirinya tidak menggunakan parfum. Changsu pun sangat senang karena itu berarti, cinta Ahra kepadanya adalah asli dari hati terdalamnya. Sampai di sini, kisah cinta keduanya kemudian mulai teruji. Masih ingatkah pada James, pria yang menyukai Ahra, namun cintanya selalu ditolak? Ternyata, dia adalah bos dari para ilmuwan yang menciptakan parfum pemikat itu. Dan dia juga yang memilih Changsu sebagai bahan percobaannya. Namun sayang, James tidak menyangka, kalau Changsu memilih Ahra untuk bahan eksperimen parfumnya. Dan karena masih menyukai Ahra, James mendatangi Changsu dengan berpura-pura mau membeli mobil. Ia pun mengancam Changsu agar meninggalkan Ahra, karena cinta mereka itu tidak nyata. Sejak saat itu Changsu mencoba tetap fokus. Suatu malam ia memberikan hadiah sebuah kalung pada Ahra, dan Ahra terlihat sangat senang. Berbeda dengan Changsu yang terus saja memikirkan perkataan James, apa mungkin suatu saat, Ahra akan meninggalkannya jika ia tahu tentang parfum itu. Suatu ketika, Changsu kembali ditemui oleh James. Kali ini James mengancam kalau Changsu tidak meninggalkan Ahra, maka ia sendiri yang akan memberitahu Ahra tentang cinta yang tidak nyata, yang disebabkan parfum pemikatnya itu. Di kantornya, Ahra mendapatkan sebuah hadiah berupa parfum. Ia menyangka hadiah itu adalah pemberian dari Changsu, namun setelah dihubungi, Changsu ternyata tidak memberikan hadiah apapun untuk Ahra. Ternyata itu adalah ulah James, yang sudah menunggu Ahra sewaktu pulang. Kemudian ia mencoba mempengaruhi Ahra, mengenai parfum pemikat yang dimiliki Changsu. Dan James siap membuktikan ucapannya itu, dan menyuruh Ahra datang ke laboratoriumnya untuk pembuktian bahwa ucapannya adalah sebuah fakta. Mulanya Ahra tak percaya, namun ketika mengingat awal bertemu dengan Changsu, terutama saat dadanya berdebar aneh saat melihat Changsu dikerubuti para wanita, hatinya mulai labil, dan terus teringat semua ucapan James. Bahkan saat Changsu terus berusaha menghubunginya lewat telepon, Ahra seakan malas dan tak kuasa mengangkat HP-nya. Barulah pada keesokan harinya, Ahra memutuskan untuk datang sendiri ke tempatnya Changsu. Ia akan mencoba mendengar penjelasan dari pacarnya itu, tentang benar tidaknya bahwa selama ini, ia menggunakan parfum pemikat untuk mendekatinya. Kesedihan Ahra semakin terlihat, karena Changsu benar-benar tak bisa berkutik untuk menjelaskan semuanya. Ahra yang baru saja merasakan kebahagiaan cintanya bersama orang yang ia pilih, harus menerima kenyataan bahwa semua itu palsu dan tidak nyata. Puncaknya, Changsu tak sengaja menjatuhkan parfumnya di hadapan Ahra. Akhirnya Ahra pun merasa yakin, dengan apa yang James ucapkan, ia pun kemudian segera pergi dari hadapan Changsu. Karena takut sesuatu terjadi pada Ahra, Changsu pun mengikutinya. Ternyata Ahra tidak langsung menuju ke rumahnya, namun pergi ke sebuah tempat yang dikatakan James, yaitu sebuah laboratorium tempat pembuatan parfum. Dan alangkah terkejutnya saat Ahra melihat bahwa selama ini, dirinya selalu dipantau oleh James. Hingga membuat Ahra menyebut James sebagai seorang psikopat. Di sana James menjelaskan bahwa parfum yang ia buat, sebenarnya bukan parfum pemikat, namun pada wanita yang menghirupnya, akan berimajinasi bahwa orang yang memakai parfum itu adalah cinta pertamanya. Kemudian Changsu menanyakan kenapa melibatkan dirinya, dan menurut James, ia menilai sosok Changsu yang selengean dan culun, mana ada gadis yang mau sama sosok seperti Changsu, dan kriteria seperti itu sangat cocok sebagai percobaan parfumnya. Changsu emosi dan mencoba memukul James, namun ia kalah cepat, hingga parfumnya berhasil direbut. James kemudian menyemprotkan parfum itu ke tubuhnya, dan reaksi Ahra, ternyata malah melihat wujud Changsu dalam tubuh James, jadi cinta pertama Ahra sebenarnya adalah Changsu. Di akhir terlihat Ahra berhasil merebut parfum itu saat Changsu dan James terlibat perkelahian lagi. Dan James pusing 7 keliling, karena sampel parfum yang tak ternilai harganya itu, telah dibanting oleh Ahra. Tadinya Changsu berniat menjelaskan semuanya, tentang perasaan cintanya yang asli, dan parfum ajaib itu yang tak pernah ia gunakan pada Ahra. Namun Ahra yang sudah terlanjur sakit hati, memilih jalan untuk berpisah.
1 tahun kemudian, terlihat Ahra sedang bersama keluarganya yang kali ini sangat kompak dan harmonis. Terlihat juga Changsu di mana setahun ini penampilannya telah berubah. Usahanya pun melejit, bahkan ia kini sudah memiliki mobil mewah sendiri. Suatu hari, ia ingin bernostalgia untuk tidak memakai mobilnya sendiri. Changsu berjalan dari rumahnya menuju halte, untuk menaiki bis seperti waktu dulu. Tanpa disangka, ia bertemu kembali dengan Ahra. Tampak Ahra masih memakai sebuah kalung yang pernah ia berikan dulu. Apakah kisah cinta mereka akan berlanjut? Itu terserah pada Changsu dan Ahra ya guys. Saya hanya berterima kasih untuk yang sudah menonton sampai akhir.